Latar belakang. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan tersebut seharusnya membuat kita saling menghargai satu sama lain. Namun, pada kenyataannya, masih ada orang yang tidak mau menerima perbedaan tersebut. Sikap ini disebut intoleransi. Intoleransi dapat menimbulkan masalah seperti pertengkaran dan perpecahan. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar perlu memahami pentingnya sikap intoleransi agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun dan damai. Tujuan video ini kami buat dengan bertujuan agar semua orang dapat mengetahui dampak sikap intoleransi dan dapat mencegah perpecahan antar masyarakat. Rumusan masalah pada video ini yaitu apa yang dimaksud dengan intoleransi, apa saja bentuk intoleransi, apa dampak dari sikap intoleransi, bagaimana cara mencegah intoleransi. Pengertian intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak bisa menerima perbedaan. Seseorang yang bersikap intoleran akan kesulitan untuk menghargai dan menghormati keyakinan, pendapat, atau kebiasaan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Akibatnya, bisa muncul konflik sosial dan terhambatnya rasa persatuan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti intoleransi ada ketiadaan tanggang rasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding terbalik dengan intoleransi. Kejadian-kejadian intoleransi di dalam masyarakat dapat diakibatkan oleh adanya individu atau masyarakat yang menjunjung tinggi kelompoknya dan memandang rendah lain. Bentuk sikap intoleransi. Sikap intoleransi bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti 1. Intoleransi agama, tidak menghormati keyakinan atau praktik agama lain. Rasial, sikap tidak menerima orang dari ras atau etnis yang berbeda. Selanjutnya, intoleransi sosial atau politik, penolakan terhadap pandangan atau ideologi yang berbeda. Lalu, intoleransi gender atau seksual, tidak menerima identitas gender atau orientasi seksual yang berbeda. Sikap intoleransi biasanya muncul karena adanya ketakutan, ketidaktahuan, atau prasangka buruk yang dapat merusak keharmonisan sosial serta menghambat terciptanya masyarakat yang inklusif dan damai. Dampak-dampak negatif sikap intoleransi. Sikap intoleransi di sekolah adalah hal yang dapat mengancam ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan. Sikap ini memiliki dampak negatif yang merugikan. Adapun dampak negatifnya sebagai berikut. 1. Tidak adanya rasa nyaman. Sikap toleransi akan memberikan situasi aman dan nyaman. Namun jika sikap sudah tergantikan dengan sikap intoleransi, maka keamanan lingkungan sekolah akan terganggu. Bahkan hal ini bisa menjadi ancaman bagi masyarakat sekolah. 2. Memicu terjadinya perpecahan. Sikap intoleransi dapat menciptakan ketegangan dan konflik sosial di lingkungan sekolah. Ketika anak tidak menerima perbedaan dan lebih memilih untuk memojokkan atau mengucilkan teman lain, hal ini dapat menyebabkan perpecahan dan pertentangan. 3. Membentuk prasangka buruk. Sikap intoleransi dapat memperkuat prasangka negatif terhadap sekelompok anak. Ketika anak tidak mau membuka diri, memahami dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah, anak cenderung menggeneralisasi karakteristik negatif kepada teman lainnya. 3.
Ketiga, membentuk prasangka buruk. Sikap intoleransi dapat memperkuat prasangka negatif terhadap sekelompok anak. Ketika anak tidak mau membuka diri memahami dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah, anak cenderung menggeneralisasi karakteristik negatif kepada teman lainnya. 4. Menghambat kemajuan sekolah. Ketika anak tidak menghargai dan menerima perbedaan serta membangun kerjasama, hal ini akan menghambat kemajuan sekolah karena partisipasi anak untuk bekerja sama akan sangat minim. Toleransi adalah kunci agar menciptakan lingkungan yang harmonis. 5. Letaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Anak sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jika anak memiliki sikap intoleransi, maka menjadi sumber perpecahan dan retaknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Cara mencegah sikap intoleransi. Salah satu cara untuk mencegah intoleransi adalah dengan meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman budaya, agama, dan latar belakang. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang dan budaya. Hal ini dapat membantu siswa memahami perbedaan dan kesamaan mereka dengan yang lain. Selain itu, guru dapat menggunakan materi ajar yang beragam dan inklusif dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat melihat keterlibatan mereka dalam materi dan merasa dihargai dalam proses belajar. Selain itu, penting untuk mendorong dialog terbuka dan penghormatan antara siswa dan guru. Sekolah dapat menyediakan forum untuk siswa dan guru untuk berbicara tentang isu-isu yang mungkin sulit untuk dibahas di luar kelas. Guru menciptakan lingkungan di mana siswa merasa nyaman berbicara tentang perasaan mereka dan mempertanyakan sesuatu yang mereka tidak bisa tanpa rasa takut atau malu. Setelah kalian menyimak pembahasan tentang sikap intoleransi, jawablah kedua pertanyaan berikut di kolom komentar. Pertanyaan pertama, di bawah ini yang merupakan salah satu bentuk nyata dari sikap intoleransi dalam kehidupan bertetangga adalah: A. Menghadiri undangan kerja bakti meskipun sedang sibuk. B. Memberikan bantuan makanan kepada tetangga yang berbeda keyakinan. C. Melarang orang lain melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya di lingkungan sekitar. D. Mengajak diskusi tetangga mengenai perbedaan pendapat secara tenang. Pertanyaan kedua, apa dampak negatif yang paling utama jika sikap intoleransi dibiarkan berkembang dalam masyarakat yang majemuk? A. Terjadinya pemerataan ekonomi yang lebih cepat. B. Munculnya konflik sosial dan perpecahan antar kelompok. C. Meningkatnya rasa bangga terhadap budaya sendiri secara positif. D. Memperkuat hubungan persaudaraan antar warga negara. Pertanyaan ketiga, manakah dari tindakan berikut yang merupakan contoh nyata bentuk intoleransi di lingkungan sekolah atau pendidikan? A. Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk beribadah. B. Memilih ketua OSIS berdasarkan kompetisi dan visi misinya. C. Melarang penggunaan atribut keagamaan tertentu yang merupakan hak pribadi siswa. D. Mengadakan diskusi terbuka mengenai keragaman budaya di Indonesia.